kabarnya? Baik-baik aja kan Pak ini. Di rumah nih. Masih ada di rumah kan? Masih semua di rumah. Masih. Dengar-dengar kan biasa ada satu percobaan buat belajar face to face. Oke. Tapi karena sekolah minggunya belum face to face, kita masih online. Betul. Sekarang semuanya siap untuk memuji nama Tuhan secara online lagi kan? Siap dong. Pastinya. Sama Koko Ilvan dan Koko Malvin. Ya udah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau satukan hati dulu, kita mau berdoa ya. Nanti ikutin Koko berdoa. Oke. Ya, adik-adik semuanya yang di rumah siap-siap doa ya. Yuk, nanti ikutin Koko berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami semua kembali mau berkumpul beribadah dalam sesi online. Pimpin kami supaya kami mau tetap semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah hanya nama Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, karena kita berdoa, kita bersiap memuji nama Tuhan, kita menaikkan pujian kita pertama. Kita mengucaplah dan lihatlah apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk semuanya bangkit berdiri di rumah, jangan tiduran, naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan pujian dari awal lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Ini masih semangat kayaknya buat pujian sama Tuhan ya, Kok Malvin ya? Masih dong. Kita sambung pujian kita yang berikutnya apa? Mari kita bersukaria. Kita harus bersukaria di hadapan Tuhan. Makanya nyanyinya lebih kencang, tepuk tangannya di rumah juga jangan malu-malu. Ya kalau di rumah saut-sautan kanan kirinya makin gak. Oh ya, bisa saut-sautan lagi. Bisa saut-sautan. Mari kita bersukaria.
wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kelihatan untuk maafin semuanya di rumah, walaupun di rumah tapi bersukaria dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita udah bersukaria, kita udah nyanyiin pujian buat Tuhan, sekarang tiba saatnya kita juga mau dengerin firman Tuhan. Betul. Jadi mau siapin hati kita buat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita juga mau naikkan pujian kita. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau kita mau cinta Tuhan Yesus lebih lagi, kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan. Sekali kita katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku, saya cinta. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Untuk memulai firman Tuhan, sama-sama ikutin Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai kepada firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan
firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan pakai kami untuk duduk diam, duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Tante Tante Kiki. Kiki. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana nih kabar kalian selama pandemi? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, kalau pada hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Nanti selesai ibadah, kalian boleh baca lagi Alkitabnya ya. Nanti kalian mempelajari lagi. Baca kembali di dalam Bilangan 13 dan 14. Nah, judul firman Tuhan kali ini adalah Bersama Tuhan Aku Bisa. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhannya, Tante mau tanya, siapa di sini yang mengalami perasaan sedang galau? Atau kalian merasakan perasaan yang sedang gembira? Atau kalian merasa takut, khawatir, sedih? Kalian bisa menjawabnya di dalam hati kalian. Dan tentu saja Tante tidak tahu ya bagaimana perasaan kalian. Tapi ada satu yang selalu melihat ke arah kalian, yaitu Tuhan. Tuhan tahu bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian saat ini sedang sedih, senang, cemas? Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau belajar dari 12 orang pengintai yang disuruh oleh Musa. Siapa di sini yang masih ingat? Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Kalian pasti sudah pernah tahu ya ceritanya, di mana bangsa Israel mereka ingin keluar dari jajahan Mesir. Lalu Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Lalu Musa ingin tahu nih, bagaimana sih tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu dia pun mengutus 12 orang pengintai, yaitu dari 12 suku, perwakilan dari 12 suku ini untuk pergi ke tanah Kanaan. Kemudian pagi-pagi Musa menyuruh 12 orang pengintai ini untuk mengamati bagaimana situasi negeri Kanaan. Kemudian ke-12 pengintai itu pun naik ke atas gunung untuk mengamati. Lalu setelah mereka mengamati, mereka pun masuk ke negeri Kanaan. Siapa saja ya 12 orang pengintai ini? Nah, anak-anak, ini adalah nama-nama 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Nah, kalian bisa baca ya di video ini. Lalu apa yang terjadi ya setelah mereka memasuki negeri Kanaan? Ternyata di tanah Kanaan, para pengintai ini, mereka melihat ternyata negeri ini sangat indah. Negeri ini makmur. Tanaman tumbuh subur, buah-buahannya lebat, buah besar-besar seperti anggur, pir, ara, ataupun buah-buahan yang lainnya. Semuanya besar-besar dan di sana juga banyak susu yang melimpah, banyak ternak. Tapi ada sesuatu yang mengganjal mereka, yaitu mereka melihat orang-orang di tanah Kanaan itu badannya besar-besar.
Waduh, bagaimana nih? Badannya besar-besar sekali nih orang Kanaan. Kita kalah nih. Waduh, kesenggol badannya mereka aja pasti kita akan kalah nih. Setelah orang Israel mengamat-amati negeri Kanaan, mereka pun kembali lagi dengan membawa bukti beberapa buah-buahan yang besar di sana. Kemudian mereka pun kembali ke tempat perkemahannya orang Israel dan mereka melaporkannya kepada Musa. Bagaimana setelah kalian mengamat-amati negeri Kanaan itu? Negeri Kanaan itu bagus sekali Bapak Musa. Di sana banyak buah-buahan. Pohon buah-buahan itu tumbuh besar. Buahnya besar-besar. Terus juga di sana banyak ternak sehingga susu di sana melimpah, tidak perlu khawatir lagi, katanya mereka. Tapi yang 10 pengintainya ini bilang nih, tapi di tanah Kanaan itu orangnya tinggi-tinggi besar, katanya. Kami kesenggol aja, langsung terpental. Apalagi kita melawan orang-orang Kanaan. Waduh, kita pasti kalah. Kemudian setelah bangsa Israel mendengar cerita dari 10 pengintai ini, kalau begitu kita gak usah ke negeri Kanaan deh. Kita balik aja deh ke Mesir. Wah, kita tidak bisa mengalahkan orang tanah Kanaan. Betul, kita tidak akan bisa, kata mereka. Aku takut. Ya udah deh, kalau gitu nggak usah ke tanah Kanaan deh, kita balik lagi ke Mesir yuk. Ada yang bicara seperti itu. Iya, kita nggak usah ke tanah Kanaan daripada kita mati. Wah, kita ngelawan orang-orang raksasa yang tingginya berapa kali lipat dari kita. Waduh, kita bisa kalah nih. Kemudian saat bangsa Israel ribut, lalu Kaleb dan Yosua berbicara kepada bangsa Israel dan menenangkan. Jangan ribut kalian, stop, katanya. Kalian tidak perlu khawatir. Negeri yang kami lalui itu, yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Betul kan Yosua? Ya Kaleb, betul. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus, kalian juga harus ingat, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Walaupun mereka itu besar-besar, jangan takut karena Tuhan bersama kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Sebab kalau Tuhan bersama kita, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut kepada mereka. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat ini? Apakah kalian merasakan perasaan yang sama seperti bangsa Israel ketika mendengar cerita dari 10 pengintai? Mereka merasa takut, khawatir, cemas. Apakah kalian seperti itu juga? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kalian lakukan? Kalian mau melakukan seperti yang dilakukan oleh 10 pengintai atau 2 orang pengintai? Karena di dalam Mazmur 37 ayat 5-6, Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak nih anak-anak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, kalau saat ini kalian sedang merasakan perasaan cemas dan khawatir, kalian jangan takut. Kalian bisa datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita buang segala kekhawatiran kita. Kita mau percayakan kepada Tuhan karena bersama dengan Tuhan pasti kita bisa.
Nah, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi seperti Kaleb dan Yosua yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan senantiasa akan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Gimana adik-adik? Udah dengar tadi dong firman Tuhannya dong? Berarti udah komplit semua nih hari ini. Udah. Oke, kita udah puji nama Puji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Yes. Tuhan. Kita di ujung ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Pagi loh. Iya pagi. Jangan disetel siang, sore, apalagi malam. Iya, betul. Pagi. Harus pagi. Oke, jadi ya biar firman Tuhan yang tadi kita dengar boleh terus bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan tetap kita pemaafin dari Bapak Yovan kita untuk tetap menjaga apa pemaafin 5M ya. 5M. Apa aja pemaafin yang pertama? Memakai masker. Oke, M yang pertama memakai masker. Yang kedua Menjaga jarak. Yang ketiga rajin mencuci tangan. Terus Yang keempat, menghindari kerumunan. betul, jangan sering-sering ada di tempat kerumunan rame-rame karena masih ada virus di Iya, sekitar kita. betul. Dan terakhir ada Yang kelima itu adalah mengurangi aktivitas di luar rumah. jadi kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Iya, betul. Supaya apa? Kita tetap sehat, keluarga kita, orang tua kita dan orang sekitar kita juga tetap sehat ya. Oke. Oke. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Dadah.